Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri. Pada hari ini, tanggal 22 Oktober 2002, adalah Hari Santri yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo, yang merupakan supremasi perjuangan para santri dan ulama pesantren dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saat itu NICA membonceng tentara sekutu Inggris ketika hendak kembali menduduki Indonesia dalam agresi militer Belanda II pasca kekalahan Jepang oleh sekutu. Hal ini menunjukkan bahwa proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945 bukanlah akhir perjuangan. Justru perjuangan makin tidak mudah ketika bangsa Indonesia harus menegakkan kemerdekaan karena upaya kolonialisme masih tetap ada. Ulama pesantren sudah menyiapkan jauh-jauh hari kalau akan terjadi peristiwa saat Jepang menyerah kepada sekutu. Pendudukan Jepang atas Indonesia tergoyah ketika mereka kalah perang dengan tentara sekutu. Ketika itu pula mereka berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kekuatan perangnya dengan melatih para pemuda Indonesia secara militer guna melawan sekutu. Para pemuda dimaksud tidak lain adalah para santri. Karena sudah mempunyai kesepakatan diplomatik dengan Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari sebagai ketua jawatan agama yang diwakilkan kepada anaknya, yaitu Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, Nippon menyampaikan gagasannya itu kepada Kiai Hasyim. Setelah melalui berbagai pertimbangan dan gagasan Nippon, Kiai Haji Hasyim menyetujui langkah Jepang tersebut dengan syarat para pemuda yang dilatih militer itu berdiri sendiri, tidak masuk dalam barisan Jepang. Itulah awal terbentuknya laskar yang diberi nama oleh Kiai Haji Hasyim sebagai Laskar Hizbullah. Laskar Hizbullah ini dibentuk pada November 1943, beberapa minggu setelah pembentukan Tentara Peta atau Pembela Tanah Air. Meski kedua badan kelaskaran itu berdiri sendiri, tetapi secara teknik militer berada di satu tangan seorang perwira intelijen Nippon, yaitu Kapten Yanagawa. Sebagai seorang kiai, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari cukup mumpuni dalam strategi perang. Di saat sejumlah orang memandang bahwa keputusan Kiai Hasyim merupakan simbol ketundukan kepada Jepang karena menyetujui para santri dilatih militer oleh Jepang. Namun di balik itu semua, guru para kiai di tanah Jawa ini ingin mempersiapkan para pemuda secara militer melawan agresi penjajah ke depannya. Betul saja apa yang ada di dalam pikiran Kiai Hasyim. Jepang menyerah kepada sekutu. Namun Indonesia menghadapi agresi Belanda II. Di saat itulah para pemuda Indonesia melalui Laskar Hizbullah dan lain-lain sudah siap menghadapi penjajah tentara sekutu dengan bekal gemblengan gratis oleh tentara Jepang. Kiai Haji Saifuddin Zuhri dalam berangkat dari pesantren mencatat saat itu angkatan pertama latihan Hizbullah di daerah Cibarusa dekat Cibinong, Bogor, awal tahun 1944, diikuti oleh 150 pemuda. Mereka datang dari kresidenan di seluruh Jawa dan Madura, yang masing-masing mengirim 5 orang pemuda. Pusat latihan Hizbullah di Cibarusa itu dikelola oleh markas tertinggi Hizbullah yang dipimpin oleh Zainul Arifin. Sebagai sebuah strategi perang, latihan ini perlu dilakukan oleh sebanyak-banyaknya pemuda. Namun disayangkan, latihan Hizbullah ini diselenggarakan secara minim sekali. Kondisi ini menjadi prihatin serius Kiai Haji Wahid Hasyim sebagai penanggung jawab politik dalam Laskar Hizbullah.
Kita dikejar waktu. Nippon sebenarnya mencurigai tujuan Hizbullah. Yang menyetujui Hizbullah kan cuma kita, ucap Kiai Wahid mengemukakan kegelisahannya. Akan tetapi, ayah dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini tidak mau ketinggalan kereta. Walau bagaimanapun, perjuangan kemerdekaan harus dipersiapkan, baik kekuatan militernya di samping kekuatan politiknya. Kekuatan politik yang dimaksud ialah politik kenegaraan yang berkepentingan memerdekakan Indonesia dari kungkungan penjajah. Langkah ini membutuhkan ongkos yang tidak sedikit. Peristiwa itu mencapai puncaknya di Surabaya pada tanggal 10 November 1945 yang saat ini diresmikan menjadi Hari Pahlawan Nasional. Momen tersebut tidak terlepas dari pencetusan fatwa resolusi jihad NU oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober 1945. Resolusi jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari menggerakkan seluruh elemen bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer Belanda. Kemerdekaan dari agresi militer Belanda kedua yang membonceng sekutu itu. Sebelumnya, pada 19 September 1945, banyak orang yang rela mati dalam peristiwa penyobekan bendera bagian biru dari bendera Belanda yang bertepat di Hotel Yamato, Surabaya. Sebelum datang Brigade 49 Divisi India Tentara Inggris pimpinan Brigadir Jenderal AWS Malabi, kalangan santri merasa tentara asing akan datang dan perang tak bisa dihindarkan. Di Surabaya yang panas pada akhir Oktober 1945, para kiai pun berkumpul. Mereka terus berkomitmen bagi kemerdekaan bangsa Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Resolusi jihad punya dampak besar di Jawa Timur. Pada hari-hari berikutnya, ia menjadi pendorong keterlibatan santri dan jamaah NU untuk ikut serta dalam peristiwa 10 November 1945. Dari peristiwa tersebut, lahirlah peristiwa di daerah Jatingaleh, Gombel, dan Ambarawa antara rakyat Indonesia melawan sekutu. Dengan niat jihad fi sabilillah untuk memperoleh kemerdekaan dan menghentikan ketidakperi kemanusiaan penjajah, Laskar Hizbullah dan Sabilillah Parakan ikut bergabung bersama pasukan lain dari seluruh daerah Kedu. Setelah berhasil bergabung dengan ribuan tentara lain, mereka berangkat ke medan perang di Surabaya, Semarang, dan Ambarawa. Namun sebelum berangkat, mereka terlebih dahulu mampir ke Kawedanan Parakan untuk mengisi dan memperkuat diri oleh berbagai macam ilmu kekebalan dari seorang ulama tersohor di daerah Parakan, yaitu Kiai Haji Subki. Didorong semangat jihad yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari melalui resolusi jihad NU serta kesadaran agar terlepas dari berbagai belenggu penjajahan untuk masa depan anak-anak dan cucu-cucu di Indonesia, Kiai Haji Subki memberikan bekal berupa doa kepada barisan Hizbullah dan Sabilillah. Tentara Allah itu berbaris dengan bambu runcingnya, dan masing-masing mereka diberkahi oleh doa Kiai Subki yang disepuhkan ke bambu runcing. Dan itulah yang kita kenal sekarang sebagai Kiai Bambu Runcing. Ulama NU menegaskan bahwa umat dan ulama di banyak tempat punya hasrat besar untuk menegakkan agama Islam dan mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Niat itu tertuang dalam pertimbangan resolusi jihad bahwa mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum Islam termasuk sebagai satuan kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. Resolusi jihad tersebut juga menegaskan memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sebadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya.
Setelah peristiwa 10 November 1945 itu, resolusi jihad NU terus digelorakan. Dalam Muktamar ke-16 Nahdlatul Ulama pada tanggal 26 sampai 29 Maret 1946 di Purwokerto, seperti disebut dalam buku Jihad Membela Nusantara, Nahdlatul Ulama menghadapi Islam radikal dan neoliberalisme. Kiai Haji Hasyim Asy'ari kembali menggelorakan semangat jihad di hadapan para peserta muktamar atau muktamirin. Tidak akan tercapai kemuliaan Islam dan kebangkitan syariatnya di dalam negeri-negeri jajahan, kata Kiai Hasyim Asy'ari. Demikian jelas bahwa syarat tegaknya syariat Islam adalah kemerdekaan dari penjajah asing. Keberadaan penjajah dianggap Kiai Hasyim Asy'ari akan menyulitkan penegakan syariat Islam. Perjuangan ini merupakan kristalisasi dan wujud hubbul waton minal iman, atau cinta tanah air bagian dari iman, yang juga dicetuskan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara merupakan kewajiban agama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.